Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Teladan Bunda Maria. Waktu bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur dan asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kisah dosa manusia ada dalam kitab Kejadian yang berujung kutukan dari Allah, baik kepada manusia maupun ular. Gambaran dunia yang terkutuk sungguh terasa mencekam, dan kemurkaan Allah seolah sudah menggariskan bahwa gambaran manusia setelah berdosa, yaitu makhluk terkutuk dalam sengsara. Namun apakah itu akhir cerita bagi manusia? Dan sungguhkah Allah sekejam itu? Kisah selanjutnya justru adalah rangkaian tindakan Allah untuk mengembalikan manusia kepada Taman Firdaus. Puncaknya adalah pemberian diri Yesus Kristus, yaitu wafat di kayu salib, yang bahkan setelah wafat pun masih memberikan anugerah roh dan hidup melalui pencurahan air dan darah. Dalam peristiwa salib, bukan hanya dari sisi Allah, tetapi juga melihat manusia yang setia menemani perjalanan Yesus Kristus sampai akhir
hayatnya. Bunda Maria menunjukkan komitmen dan kekuatan untuk setia pada Tuhan dengan menemani putranya sampai titik akhir. Kesetiaannya menjadi hamba Tuhan terus dilanjutkannya dengan menjadi bunda gereja, sebagaimana diwasiatkan oleh Yesus. Bunda Maria adalah gambaran gereja yang setia dan memulihkan gambaran manusia lama yang jatuh dalam dosa. Kita dipanggil untuk mengikuti dan meneladani jalan kesetiaan Bunda Maria. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, mampukanlah kami meneladani iman dan kesetiaan Bunda Maria dalam hidup kami sehari-hari. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.